Organisasi komputer maksudnya itu bagaimana suatu perangkat diimplementasikan. Nah, eh, pada komputer kita mengenal tiga hal utama yang terdapat pada organisasi komputer, yaitu sinyal kontrol atau kontrol signal, kedua interface, dan ketiga memori. Contoh organisasi itu adalah penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Maksudnya kita tambahkan hardware baru atau kita tambahkan hardware yang lama tetapi dengan update yang baru. Kedua, kemudian apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang. Misalkan 6 kali 3 itu apakah dilakukan dengan seadanya seperti itu, 6 kemudian dikali 3, ataukah dilakukan dengan 6 ditambah 6 ditambah 6, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan organisasi dari komputer. Kemudian arsitekturnya yaitu atribut yang berhubungan dengan programmer. Itu istilahnya itu arsitektur yang bisa kita programkan, kayak gitu. Itu ada seperti kumpulan bit, kemudian jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, ada mekanisme input-output, dan juga teknik pengalamatan. Contoh, apakah tersedia instruksi untuk melakukan perkalian atau tidak? Ya. Kemudian teknik pengalamatannya seperti apa untuk menyimpan data, untuk mengirimkan data antara komponen dan lain sebagainya. Nah, organisasi dan arsitektur komputer ya. Jadi arsitektur itu pada dasarnya sama arsitektur komputer. Hanya saja organisasinya yang dapat berbeda. Nah, karena arsitektur ini perubahannya lama dan organisasi ini perubahannya sangat cepat sekali. Tahun sekarang dan beberapa tahun lagi organisasi komputer itu bisa berubah-ubah pada satu keluarga komputer. Misalkan semua keluarga Intel x86 berarti 32 bit ya, mempunyai arsitektur dasar yang sama. Ya. Ya, arsitektur dasar yang sama. Maksudnya teknik pengalamatan, kemudian apalagi tadi input-output dan lain sebagainya. Contoh kedua, semua keluarga IBM System 370 mempunyai dasar arsitektur yang sama juga. Nah, sehingga karena arsitektur ini sama, dia bisa memberikan kompatibilitas pada kodenya. Dan organisasinya akan berbeda jika versinya berbeda. Ya. Jika misalkan ada versi komputer baru yang dikeluarkan, maka organisasinya bisa saja berbeda. Nah, kalau kita membahas tentang komputer, dua hal yang menjadi fokus kita yaitu pertama fungsi dan kedua struktur dari komputer tersebut. Nah, fungsi ini maksudnya kita akan fokus kepada operasi dari masing-masing komponen pada komputer tersebut sebagai bagian dari struktur. Maksudnya komputer punya banyak komponen, kita akan fokus pada setiap komponen itu fungsinya apa. Dan kedua yaitu struktur. Struktur itu maksudnya kita akan fokus bagaimana komponen tersebut saling berhubung. Bagaimana komponen tersebut mereka bekerja sama untuk melakukan suatu proses. Nah, secara umum fungsi dari komputer itu cuma ada 4 ya. Yang pertama yaitu pengolahan data atau data processing. Ya, kita inginkan komputer itu supaya bisa memproses data ya. Datanya bisa berupa data apa saja ya. Ini kita belum berbicara data yang kompleks seperti gambar dan lain sebagainya ya, tapi kita mungkin masih berbicara tentang data yang sederhana, misalkan angka kayak gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua dari komputer adalah untuk menyimpan data, yaitu sebagai tempat penyimpanan data atau data storage. Dan data storage ini
uh, bisa berlangsung, maksudnya ada penyimpanan data yang low short term dalam dalam waktu yang singkat, dan ada yang dalam waktu yang long term atau panjang. Kemudian berfungsi sebagai pemindahan data atau data movement. Nah, ini berhubungan dengan input dan output, yaitu berhubungan dengan bagaimana komputer berinteraksi dengan luar, kayak gitu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu kontrol. Kontrol ini menghubungkan ketiga fungsi yang sebelumnya, pengolahan data, penyimpanan data, dan pemindahan data. Nah, fungsi komputer yang pada slide sebelumnya tadi, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti gambar berikut ini. Ada control mechanism, kemudian ada data storage, ada data processing, dan ada data movement. Ya. Pusatnya yaitu control mechanism. Dia mengatur hubungan antara perpindahan data, penyimpanan data, dan pemrosesan data. Oke. Jadi ketiga ini dan ini, mereka ketika akan melakukan suatu proses pasti ke control system dulu, control mechanism. Dan data movement ini yang menghubungkan komputer dengan dunia luar, ya. Dunia luar ini bisa saja perangkat input output, atau kita kenal dengan istilah peripheral, atau juga bisa juga merupakan interconnection network, ya, atau network, atau komputer di tempat lain yang sedang terremote, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh operasi komputer yang bisa saja terjadi. Nah, contoh pertama yaitu perpindahan data. Nah, misalkan kita mau memindahkan data dari peripheral A ke peripheral B. Ini contohnya kita memindahkan data dari keyboard ke layar monitor. Masuk dari input A, keyboard, kemudian datanya akan masuk ke kontrol dulu sebelum ditampilkan ke B, yaitu monitor. Kemudian contoh B adalah proses penyimpanan data, yaitu dari peripheral, dari perangkat input output, kemudian datanya masuk ke kontrol, kemudian disimpan di storage, ya. Bisa juga terjadi sebaliknya, data dari storage kita kirimkan ke kontrol, kemudian kita kirimkan ke pemindahan data movement untuk dikirimkan ke peripheral atau device input output. Contoh gambar C ini maksudnya contoh processing data menggunakan data yang berada di storage, ya. Jadi data yang ada di storage ketika mau kita proses, misalkan perkalian, penjumlahan, nah, maka harus kita simpan dulu di kontrol. Bukan kita simpan, ya, harus melalui kontrol dulu baru ke processing. Kemudian proses yang keempat bisa saja terjadi hubungan antara penyimpanan data dan pemindahan data, yaitu misalkan kita ingin melakukan suatu proses, dan proses tersebut membutuhkan data dari penyimpanan dan juga data dari luar, misalkan, ya gitu. Nah, ternyata sudah ada contohnya, ya. Jadi contoh download data dari internet itu merupakan yang B ini, ya. Contoh yang B, data dari luar masuk ke kontrol, kemudian kita simpan di storage. Kemudian yang C ini contohnya kita mengupdate data, ya. Misalkan kita punya data di storage ini kan, misalkan datanya itu ada transaksi bank, misalkan ada nilai transaksi atau ada suatu angka penjumlahan yang kita ingin update nilainya. Misalkan variabel A nilainya 6, terus kita ingin update nilainya menjadi 7, maka 6 yang telah disimpan itu kita kirimkan ke kontrol untuk diprosesi,
untuk updateannya dan akan dikembalikan lagi ke storage. Nah, contoh yang terakhir ini adalah yang D, yaitu pencetakan bank statement. Nah, misalkan kita punya data yang tersimpan di storage, kita mau mencetak atau kita mau mengirimkan ke peripheral device, maka tidak langsung kita ke movement, tapi kita ke processing dulu baru ke movement. Nah, membahas komputer itu cukup rumit ya. Ada dua pendekatan untuk membahas arsitektur dan organisasi komputer ya. Biasanya atau untuk membahas struktur komputer. Pendekatan itu biasanya dari bawah ke atas, kita membahas detail-detail setiap komponennya sampai ke level yang abstrak. Kemudian pendekatan kedua kita bahas yang lebih abstrak dulu, baru kita bahas ke detailnya setiap komponen. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pendekatan yang kedua ya. Jadi kita bahas tidak dari detailnya, tapi kita bahas dari yang umum-umum dulu. Misalkan fungsi komputer dalam secara garis besar gitu ya. Baru nanti akan kita jabarkan dari secara garis besar itu dia punya komponen apa saja, dan komponen itu terdiri dari subkomponen apa saja kayak gitu. Nah, secara garis besar komputer, jadi komputer digambarkan dengan lingkaran ini. Nah, dengan dunia luar dia hanya akan berinteraksi melalui dengan peripheral atau input output device tadi itu ya. Kemudian input output device lainnya itu communication lines, internet misalkan ya. Jadi komputer hanya akan berinteraksi dengan dua hal ini, peripheral dan communication line. Ini dua hal yang berada di luar komputer ya. Nah, dan komputer secara garis besar terdiri dari Central Processing Unit yang kita kenal dengan nama CPU ya, atau mungkin orang-orang sering tahunya sih prosesor ya. Jadi prosesornya apa nih? Prosesornya Intel Core i7 misalkan kayak gitu. Kemudian main memory untuk penyimpanan data, kemudian input output. Nah, dan semuanya dihubungkan dengan suatu sistem interconnection. Nah, tiga bagian ini, main memory, sistem interconnection, dan input output ini kurang lebih sederhana ya untuk dipahami. Mungkin yang akan mendalam pembahasannya yaitu CPU, yaitu Central Preprocessing Unit. Nah, CPU ini atau prosesor isinya itu kurang lebih seperti gambar ini ya. Jadi CPU kalau digambarkan kurang lebih isinya ada register, kemudian ada arithmetic and logic unit ya. Lalu ini untuk melakukan proses ya, misalkan proses aritmetik atau untuk melakukan proses utamanya. Kemudian register ini berfungsi sebagai memori dari CPU ya, memori internalnya CPU. Dan control unit ini akan membantu proses melakukan proses utama adalah ALU, dan register. Dan kemudian mereka dihubungkan dengan internal CPU interconnection yang dikenal internal CPU interconnection yang dikenal sebagai penghubung antara register, ALU, dan control unit. Oke. Kemudian control unit ini dikenal memiliki isi sebagai berikut, yaitu terdiri dari sequencing logic, login, kemudian control unit and register decoder, kemudian control memory. Kita akan bahas lebih detail nanti ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin satu hal yang ingin saya tekankan lagi bahwa komputer mengenal semua sistem yang menghubungkan CPU, memori, dan input output ini disebut juga sebagai bus system bus ya.
menghubungkan antara input output CPU dan memori. Dan di dalam CPU uh, ya, internal CPU interconnection ini dikenal sebagai istilah internal bus, kayak gitu, karena dia berada di dalam CPU.